Kata Al-Habib Salim Asy-Syaitiri mengatakan bahwa kalau ada di antara kalian sangat memuliakan ulama, memuliakan kiai, memuliakan ustadz, tapi kalian tidak memuliakan orang tua kalian, maka sama saja kosong, nol besar, telur ayam, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hormat sama kiai silahkan, hormat sama ustadz silahkan, tapi hormat sama orang tua harus menjadi utama, prioritas dalam kehidupan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin la haula wala quwwata illa billahi wal aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin segenap orang tuaku, para ustaz yang insyaallah kita saling mendoakan agar rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala tercurah untuk kita semua. Pujilah Allah Subhanahu wa taala atas baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau bukan karena baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita sangat mustahil untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam keseharian kita. Salah satunya pada subuh kali ini adalah hal luar biasa. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala, kita hadir melakukan kegiatan-kegiatan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada sosok manusia luar biasa, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang terbiasa mengamalkan dan mengirimkan selawat kepada beliau itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala berikan kelayakan hidup, ketenangan hidup, kedamaian hidup di dunia, dan semoga itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat di hari kemudian nantinya. Hadirin kaum muslimin, segenap orang tuaku, saudara sekalian sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun himbauan, seruan, nasihat singkat kita pada subuh kali ini, saya ingin mengutip satu kisah dalam kitab Birrul Walidain. Semoga ini menjadi motivasi dorongan kepada kita semua. Sudah kita ketahui semua bahwa ada satu nabi yang dapat bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mendapat petunjuk, mendapat kalam dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada anak soleh, ada anak laki-laki, ada pemuda yang mendapat kedudukan di surga nantinya. Kedudukan apa yang dia dapatkan? Bukan hanya masuk dalam surga, tapi berdampingan dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kaget, luar biasa apa amalan pemuda ini, sehingga mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga dan bersama berdampingan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Nabi Musa mencari tahu, penasaran Nabi Musa. Nabi Musa dari satu ke desa lainnya mencari tempat pemuda ini, dan tibalah pemuda di tempat itu. Tibalah Nabi Musa alaihissalam di tempat itu, bertemu pemuda. Nabi Musa memberi salam. Pemuda ini kaget, kenapa ada seorang rasul datang dengan sendiri, bahkan datang di rumahnya yang begitu sederhana. Tapi apa yang terjadi hadirin, dia juga sangat risau karena harus melakukan kegiatan kewajiban rutinnya. Lalu pemuda ini mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Rasul, utusan Allah, mohon maaf,
Saya tidak bisa melayani, saya tidak bisa melayani saat ini. Silahkan istirahat dulu. Saya melakukan kegiatan rutin saya setiap hari saya lakukan. Nabi Musa mengatakan, silahkan kerjakan yang kamu ingin kerjakan, tapi izinkan saya untuk tinggal sejenak memperhatikan apa yang kau lakukan. Hadirin, Nabi Musa memperhatikan kegiatan-kegiatan anak muda ini. Apa yang terjadi? Anak muda ini menggendong seekor babi, lalu membawanya keluar, memandikannya, setelah itu melap, lalu mencium babi itu. Kaget Nabi Musa. Kaget Nabi Musa, agama apa pemuda ini? Kenapa memperlakukan babi seperti itu mulianya? Setelah itu ternyata bukan cuma satu babi, ditambah 2 babi dengan perlakuan yang sama. Setelah pemuda ini melakukan hajatnya, maka menghampiri Nabi Musa. Lalu spontan Nabi Musa mengatakan, anak muda, agama apa? Apa agama tak? Kalau bahasa tak seperti itu. Pemuda ini mengatakan, agama saya adalah agama yang kau bawa. Agama saya adalah agama tauhid, sama dengan apa yang kau berikan kepada kami. Tapi kenapa engkau perlakukan babi begitu mulianya? Kau membawanya, memandikannya, lalu menciuminya. Pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, utusan Allah, babi yang pertama itu adalah bapak saya, babi yang kedua adalah ibu saya. Orang tua saya dikutuk Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahannya, tapi saya sebagai anak harus berbakti sama mereka. Allahu Akbar. Wujud orang tuanya sudah berubah menjadi binatang, menjadi babi, tapi perlakuannya sungguh luar biasa. Jamaah subuh KPK Goa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar kisah ini, tidakkah kita tergugah dan tidakkah kita merasa terpukul ketika orang tua kita masih utuh dalam bentuk manusia, namun kebaktian kita, rasa terima kasih kita belum maksimal kepada mereka. Hadirin, kalau ada di antara kita yang mendoakan orang tuanya cuma 1 kali dalam sehari semalam, sangat sedikit. 5 kali sangat sedikit. Kalau boleh sampai 50 kali kita doakan mereka untuk mendapatkan kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Durhaka sama orang tua itu akan turun temurun. Kalau kita sebagai orang tua durhaka sama orang tua, pastikan bahwa anak kita juga akan durhaka. Jadi jangan kaget dan jangan heran kalau anak kita tidak taat sama kita saat ini. Perhatikan beberapa tahun yang telah berlalu, bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita. Semua kita ini punya orang tua. Ada yang masih hidup orang tuanya, ada yang sudah meninggal orang tuanya. Yang masih hidup, berbaktilah sebakti-baktinya. Yang sudah meninggal orang tuanya, berdoalah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rebut kemuliaan orang tua kita. Jangan sampai kita cari kemuliaan, cari fadilah, cari amal, mencari surga jauh-jauh, padahal di rumah kita ada surga yang luar biasa. Maka sungguh celaka manusia yang mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi dia tidak mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayo kita tanya sama diri kita. Ayo kita tanya, bagaimana bakti kita sama orang tua kita? Bagaimana doa istimewa kita kepada mereka? Apakah hanya begitu-begitu saja? Semoga setelah kita mendengar kisah ini bukan kisah yang baru, kisah yang sudah lama. Semoga kita mendengar kisah ini, kita semakin, oh iya, harus banyak-banyak doa kepada mereka, harus berbakti kepada mereka. Kata Al-Habib Salim Asy-Syaitiri mengatakan bahwa kalau ada di antara kalian sangat memuliakan ulama, memuliakan kiai, memuliakan ustaz, tapi kalian tidak memuliakan orang tua kalian, maka sama saja kosong, nol besar, telur ayam, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hormat sama kiai silahkan, hormat sama ustaz silahkan, tapi hormat sama orang tua harus menjadi utama, prioritas dalam kehidupan kita. Mungkin inilah nasihat singkat buat saya dan kepada kita semua yang menjadi orang tua dan anak-anak. Semoga
kita sekali lagi tergugah, semoga kita terbuka mata hati kita untuk memastikan bahwa kita adalah salah satu di antara anak-anak yang terus mendoakan dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya beristighfar atas kesalahan-kesalahan. Kepada orang tuaku tabe, tidak aku ajari ini, tidak aku ajari, tapi hanya sebatas menyampaikan nasihat-nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.